Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama Allah, sama-sama belajar. Dan mulai hari ini kita akan mulai mempelajari sebuah ilmu yang paling besar di dunia. Ilmu yang paling besar adalah ilmu tentang Allah, karena objek dari ilmunya adalah Allah. Dan para ulama mengatakan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu, tingginya suatu ilmu adalah tergantung dengan objek yang diilmui. Maka kita lihat ada orang dua-duanya ahli bedah. Yang satu bedah jantung, yang satu bedah ban tambal, ban bocor. Kedua-duanya sama-sama membedah, membuka, menambal, menjahit, menutupi yang bolong atau yang semacamnya. Tetapi yang satunya kaya raya, yang satunya tidak demikian. Karena memang meskipun sama-sama bedah, tetapi objek yang dibedah berbeda. Yang satunya ban, yang satunya manusia. Dan lebih mulia manusia ketimbang ban. Oleh karenanya, karena objek yang diilmui lebih tinggi, maka bedah jantung lebih mulia, khususnya di sisi manusia. Begitu juga manakala kita belajar tentang Allah, maka ketahuilah kita sedang belajar ilmu yang lebih penting daripada belajar ilmu jantung. Ilmu ini lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah ketimbang ilmu kedokteran. Karena ilmu kedokteran objeknya hanyalah manusia, sedangkan ilmu tauhid objeknya adalah Allah. Kita akan mengenal tentang Allah, mengenal bagaimana mentauhidkan Allah, dan nanti di poin-poinnya akan dibahas tentang bagaimana realita masyarakat di dalam tauhid ini. Semisal nanti akan disebutkan sebagian masyarakat masih suka menggantungkan sesuatu di rumahnya, di mobilnya, bahkan di badannya, leher dan pinggangnya, dalam rangka untuk menjaga dirinya dari mara bahaya. Sementara harusnya mereka bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummahat sudah punya PDF-nya ya? Kita langsung saja loncat ke bab satunya. Bab 1 tentang tauhid, hakikat dan kedudukannya. Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Tauhid itu ummahat berasal dari kata wahada yuwahhidu, tauhidan. Artinya mengesahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku saja. Apa itu ibadah? Ada di catatan kakinya. Ibadah adalah penghambaan diri kepada Allah Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan inilah hakikat agama Islam. Karena Islam itu maknanya adalah penyerahan diri kepada Allah semata, yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepadanya, dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Sehingga ibadah berarti juga segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicinta dan diridhoi oleh Allah. Dan suatu amalan
Ibadah baru akan diterima oleh Allah apabila diniati dengan ikhlas karena Allah semata dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahat yang dirahmati Allah, kita ini diciptakan oleh Allah. Dulunya enggak ada, terus jadi ada. Kemudian kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan bukan dibiarkan begitu saja, melainkan kita disuruh apa? Disuruh apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apa tadi ibadah? Penghambaan kepada Allah dengan cara mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Patuh secara mutlak dengan rasa diri dan rendah diri dan cinta. Oleh karenanya umat, karena kita disuruh oleh Allah untuk beribadah kepadanya dan Dia yang ciptakan kita, maka tidaklah pantas kemudian kalau kita menduakan Dia. Kalau kita diciptakan oleh Allah, maka tidaklah pantas kalau kemudian kita menghambakan diri kepada yang bukan Allah. Tidaklah boleh yang demikian. Sebagaimana kalau kita diberikan makan, minum, pakaian, dibiayai sekolah oleh orang tua kita sendiri, adalah tidak pantas kalau kemudian setelah kita dewasa, duit kita justru lebih banyak kepada yang bukan orang tua. Misalnya kalau nraktir teman, Masya Allah, duitnya jor-joran. Tapi untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan orang tuanya, pelit. Sedikit sekali rasanya dia punya duit. Oleh karenanya kita menghambakan diri kepada Allah semata dan tidak boleh kepada yang selainnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang berikutnya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Ini ayat yang disebutkan oleh Allah, dan Allah mengabarkan di dalamnya bahwa dahulu sebelum Nabi Muhammad sudah diutus Rasul-Rasul dalam rangka untuk menyerukan tauhid dengan perkataan "U'budullah", beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah peribadatan kepada yang selain Allah. Apa itu taghut? Coba dibaca di catatan kaki nomor 2. Apa itu taghut? Setiap yang diagungkan selain Allah, entah dengan disembah, ditaati, dipatuhi, baik berupa batu, manusia, ataupun setan. Menjauhi tauhid berarti maksudnya mengingkarinya, tidak menyembahnya, dan tidak memujanya dalam bentuk dan cara apapun. Misal, tauhid yang paling tinggi itu adalah iblis. Kemudian ada orang punya keyakinan penyembah setan. Berarti dia mentauhidkan atau menduakan Allah? Menduakan Allah. Hanya saja mungkin kalau zaman sekarang jarang kali kita ketemu dengan orang yang mengatakan dirinya penyembah setan. Tapi kalau yang mengatakan dirinya muslim tapi hakikatnya nyembah setan, banyak. Misal, ada orang di internet, kalau dia letakkan tangannya ke belakang punggungnya, setelah beberapa saat dia bisa keluarkan duit begitu banyak. Pernah lihat? Di Manggar dengar-dengar ada orang yang kalau petik jari, klak, langsung keluar duit. Ya. Dapat dari mana itu? Jawabannya dari setan. Loh, kok bisa dari setan? Jawabannya mereka punya perjanjian umahan. Jadi mereka pakai perjanjian. Jadi caranya itu,
si Pak Kiainya ini, tapi kita lebih pantas menyebutkannya dukun ya. Pak dukunnya ini, dia punya perjanjian misalnya tiap malam tertentu dia sembahkan misalnya kembang 7 rupa dicampur dengan darah ayam, kemudian taruh di sebuah pohon. Nanti jinnya itu menjadikan itu sebagai mahar untuk dia nolong si Pak dukun. Jadi nanti Pak dukunnya bilang, saya tahu di mana barang Anda yang hilang. Nah, dia tanya ke siapa? Tanya ke jin. Dia bisa ngambil duit dari mana? Dari bank misalnya. Dapat dari bank itu, gimana caranya? Jin yang ngambilkan. Dengan adanya mahar berupa misalnya kembang dan darah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Coba ikuti saya. Kita membaca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca surat apa ini, Umahat? Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada dirinya. Ini potongan ayat yang menunjukkan kewajiban kita untuk bertauhid kepada Allah. Tidak boleh menyembah yang selain Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah doa, ya Allah, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku waktu aku kecil. Umat yang dirahmati Allah, ini termasuk di antara ayat yang menunjukkan kepada kita tidak bolehnya kita untuk beribadah kepada yang selain Allah.
Coba saya beri contoh ya satu persatu. Tadi saya sudah beritahukan contoh beribadah kepada yang selain Allah, misalnya beribadah kepada setan. Memberikan persembahan kepada setan untuk bisa dibantu oleh setan. Contoh yang lain, contoh beribadah kepada yang selain Allah adalah berdoa kepada seseorang yang telah dikubur. Kalau mendoakan yang dikubur boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa tadi? Berdoa kepada yang dikubur. Kalau mengatakan begini, ya Allah, ampunilah orang tuaku. Kita lagi di kuburan orang tua. Ini boleh atau tidak? Boleh, karena ini namanya mendoakan. Tapi kalau wahai yang dikubur, tolong dong beri aku jodoh. Udah 40 tahun nih, duda aja gak apa-apa. Ini boleh atau tidak? Tidak, karena ini namanya bukan mendoakan tetapi berdoa kepada. Padahal yang boleh untuk kita mintai jodoh misalnya adalah siapa? Allah semata. Mari kita lanjut lagi membacanya. Karena ini panjang jadi saya yang baca. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, mari kubacakan kepada engkau apa yang diharamkan oleh Allah Tuhanmu. Apa saja yang diharamkan oleh Allah untuk kita? 1. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berarti ini perintah apa umat? Sesuai dengan babnya. Babnya apa? Tauhid. Apa tadi artinya tauhid? Mengesahkan Allah. Ketika Allah menyebutkan janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, berarti ini kewajiban apa? Bertauhid. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini yang kedua. Yang ketiga, janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Yang berikutnya adalah janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang berikutnya adalah janganlah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan sebab yang benar. Jadi ada yang membunuh yang benar. Contohnya apa membunuh yang benar? Misalnya pelaku LGBT yang ketahuan misalnya melakukan liwat. Maka mereka dilempar dari tempat yang tinggi. Menurut penjelasan para ulama, di antaranya ada yang berpendapat pelaku LGBT itu hukumannya adalah dilempar dari tempat yang tinggi sehingga dia mati. Demikian pula yang diperintahkan oleh Allah Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Berikutnya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim.
kecuali dengan cara yang bermanfaat hingga dia dewasa. Kemudian sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil. Kemudian janganlah kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Apabila kamu berkata-kata, maka berkatalah yang adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Kemudian Allah juga perintahkan penuhi janji. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Umat yang dirahmati Allah, saya kepengen banget ya menjelaskan ayat ini, tetapi khawatirnya kalau saya jelaskan panjang lebar, kita akan keluar dari bab tauhidnya. Maka saya tidak menjelaskan kandungan ayat-ayat ini. Yang penting tadi ada kata-kata, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ini juga merupakan perintah agar kita bertauhid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah, katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Dan firman Allah, sesungguhnya inilah jalanku yang berada dalam keadaan lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Mu'adz bin Jabal berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa haknya Allah yang harus dipenuhi hambanya? Dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Maka aku mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau pun mengatakan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak yang harus dipenuhi oleh seorang hamba untuk Allah adalah hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa setiap orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka Mu'adz mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita ini kepada orang-orang? Maka beliau menjawab, jangan engkau lakukan, karena khawatirnya mereka nanti akan memasrahkan diri hanya pada tauhid saja dan tidak beramal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba menjawab, apa haknya Allah yang harus kita penuhi? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau kita penuhi itu, maka kita punya hak dari Allah, yang Allah pasti akan penuhi hak kita itu. Apa hak kita? Bahwa Allah tidak akan pernah menyiksa kita bila kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Oleh karena ummahat, ini termasuk di antara dalil dari sunnah bahwa kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah semata dan tidak boleh meminta kepada yang selainnya. Ummahat pernah enggak ke Masjid Nabawi? Yang belum pernah, semoga Allah beri rezekinya. Yang sudah pernah, semoga bisa lagi. Semoga bisa pergi haji. Kalau kita berada di Masjid Nabawi, waktu kita di dekat makamnya Nabi, itu banyak orang-orang yang mengangkat tangannya ke arah kuburnya Nabi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah.
Saya pernah di suatu hari, saya tidak tahu, lupa tahun berapa, saya bersebelahan dengan seseorang. Kami menghadap kuburnya Rasul. Kemudian orang itu menangis, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Terus dia membaca sesuatu. Nampaknya dia berdoa kepada Allah, kepada Rasul. Padahal harusnya yang dilakukan berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Tugas kita di makamnya Nabi hanya mengucapkan salam, yang isinya doa untuk siapa? Untuk Rasul. Apa yang kita lakukan? Hanya mengangkat tangan sambil mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Geser sedikit nanti ada kuburannya Abu Bakar. Kita mengatakan Assalamualaikum ya Abu Bakar. Geser sedikit ada kuburannya Umar. Kita bilang apa? Assalamualaikum ya Umar. Sebagian orang tidak mencukupkan dirinya dengan memberi salam. Mereka mengangkat kedua tangannya sambil menghadap bukan ke hadap kiblat, tetapi ke arahnya Nabi, sambil mengucapkan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Maka inilah termasuk di antara perbuatan syirik. Karena lawan dari tauhid itu adalah syirik. Harusnya kita kalau berdoa hanya kepada Allah. Manakala kita berdoa kepada yang bukan Allah, itu namanya berbuat syirik. Pernah tidak umat, atau mungkin enggak masih sampai di hari ini, di sebagian dari kita, keluarga kita atau tetangga kita, mereka menggantungkan botol-botol di pintu rumahnya. Tahun-tahun 90 dulu mungkin masih banyak ya, ajaran nenek-nenek kita dulu. Pintunya digantungin apa? Botol kerating deng. Ya kan? Yang warna hitam itu. Terus di dalamnya ada sesuatu toh. Ada yang isinya kertas Quran. Ya, ada yang nekat merobek Quran. Terus robekan Qurannya itu ditaruh dalam botol kerating deng. Ada juga yang menuliskan di atas kertas, bentuknya itu misalnya surat Al-Ikhlas yang ditulis dalam keadaan terbalik. Jadi hurufnya dibalik. Ada pula yang dapatnya dari Pak Kiai. Ada pula yang dapatnya dari Pak Dukun. Maka ini termasuk ketika kita tanya, Bapak Ibu, ini tujuannya buat apa sih? Dia bilang ini supaya gak ada maling. Ada yang lebih ekstrim, ini supaya tidak ada bala. Ya kan? Bala itu apa sih, Bu? Bencana. Ini supaya kalau ada gempa bumi, rumah ini enggak runtuh. Ya toh? Ini termasuk mentauhidkan Allah kah? Tidak. Harusnya kalau mentauhidkan Allah, meminta supaya dijaga rumahnya dari bencana, menjaga keluarganya dari bencana, mintanya kepada Allah. Pernah lihat gak di pasar? Di pasar itu ada pokoknya kayak ya botol-botol juga lah, digantung gitu, di dalamnya ada kertas. Pernah lihat? Kalau orang-orang suku tertentu, dia punya semacam dupa-dupa. Saya waktu ke Bali, ke Pasar Ibu kalau nggak salah, ke Pasar Ibu, saya mampir beli-beli ya kain-kain Bali gitu kan, yang celana bunga-bunga, tas bunga-bunga khas Bali. Setiap saya mampir depan tokonya mesti ada bunga yang dibakar. Ada bunganya, ada dupanya. Suatu hari saya pernah tanya, ini buat apa, Bu? Mereka bilang, oh ini supaya datang pengunjung, ini supaya laris. Sementara yang namanya laris atau tidak laris itu kan berarti minta rezeki toh. Itu harus minta kita kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kemudian berkeyakinan dengan membakar bunga, dupa dan lain-lain bisa mendatangkan penglaris atau menjadi penglaris, itu namanya apa? Syirik. Dan memang yang melakukan itu di Bali biasanya orang-orang musyrik dari kalangan agama Hindu. Ada juga Islam, tapi di salonnya, di tokonya pakai penglaris.
Katanya ini dapat dari ustadz, dikasih penglaris. Ya, ini kan namanya apa? Syirik. Harusnya kalau minta agar kita dilariskan dagangan, hanya minta kepada Allah. Tidak boleh menggunakan penglaris-penglaris. Karena itu semua sejatinya datangnya dari, bukan, penglaris itu aslinya datang dari setan. Ada orang pakai susuk buat dapat jodoh, ya kan? Susuknya itu ditaruh di mana sih ya? Saya juga nggak terlalu tahu ya, susuk itu bentuknya itu apa sih sebenarnya? Oh, jarum. Ditusuk gitu. Terus ditusuknya kemana? Ditusuk terus dicabut atau ditusuk sampai dalam? Ditanam. Ngeri juga ya. Berarti kemana-mana di dalam tubuhnya ada jarum gitu. Ya Allah, kok berani ya? Ya, itu tujuannya supaya apa? Katanya supaya menarik jodoh ya. Supaya kalau kedip mata dikit klik langsung jatuh hati gitu kali. Maka ini termasuk minta jodoh kepada yang bukan Allah. Dan biasanya memang susuk-susuk ini yang mengeluarkan siapa? Para dukun. Berarti ini termasuk tauhid atau syirik? Termasuk syirik. Berarti hukumnya bolehkah? Tidak boleh. Nah, kalau kita absen satu persatu di Indonesia ini bisa jadi buku, ibu-ibu. Misalnya bikin buku judulnya Syirik-syirik di Indonesia. Wow, rame. Bukunya bisa berjilid-jilid. Masing-masing suku itu ada bentuk kesyirikannya, ya kan? Yang Jawa punya, yang Bugis punya, yang Banjar punya, masing-masing punya bentuknya. Yang bentuk-bentuk menduakan Allah di dalam peribadatan. Mari kita lihat pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini. Halaman berapa? 18. Pelajaran yang penting terkandung dalam bab ini, dalam ayat-ayat dan hadis tadi. 1. Hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah. Apa hikmahnya? Supaya kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, ibadah itu adalah hakikat tauhid. Sebab yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaumnya yang menjadi bahan pertentangan mereka adalah dalam masalah tauhid. Ya. Ibu-ibu pernah dengar nggak cerita Nabi itu waktu di zaman beliau muda belum diangkat sebagai nabi, beliau itu termasuk orang yang disukai oleh kaumnya. Betul atau tidak? Beliau itu termasuk yang dikatakan seorang yang amanah, ya kan? Dianggap sebagai orang yang jujur, ya kan? Sampai-sampai pernah Nabi berkata di sebuah tempat yang tinggi, berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi? Wahai kaumku, kalau seandainya aku beritahukan kepada kalian sekarang ini bahwa di belakang sana ada musuh yang datang kepada kampung kita ini dan akan menyerang kita, kalian percaya? Maka orang-orang itu mengatakan apa? Ya, percaya. Saking Muhammad itu dikenal jujur, sampai-sampai orang dikabarkan yang aneh-aneh pun percaya. Kecuali satu, ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa mereka harus menyembah Allah saja, akhirnya berkelailah, bertengkarlah, bermusuhanlah antara Muhammad dengan kaumnya. Makanya ketika Nabi bilang, percayakah kalian di sana ada pasukan berkuda yang akan menyerang? Mereka bilang, percaya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau gitu sekarang aku beritahukan kepada kalian bahwa bahwa wajib bagi kalian untuk beribadah kepada Allah. Bila kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka kalian pasti akan mendapatkan azab di hari kiamat, di dalam neraka. Nah, akhirnya orang-orang justru yang baru saja mengatakan percaya, setelah mendengar kata-kata Nabi, disuruh untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah, maka mereka mengatakan, Muhammad,
Apakah hanya tujuan seperti ini kamu mengumpulkan kami di sini? Ini yang bicara pamannya lagi. Ya. Celaka kamu Muhammad. Kau kumpulkan kami di sini ternyata cuma buat ngabarkan berita-berita hayalan dukun seperti itu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, antara Rasul dengan kaumnya, mereka yang menjadi bahan permusuhannya adalah masalah tauhid. Pernah Rasul ketemu dengan seorang sahabat yang bapaknya itu belum Islam. Namanya Husain. Nabi tanya, "Wahai Husain, kau punya berapa Tuhan?" Dia bilang 7. Wih, banyak banget 7. Di mana-mana tuh? Dia bilang 6 di bumi, 1 di langit. Yang 1 di langit ini maksudnya siapa? Allah. Maka Rasul bertanya, di antara 7 ini, yang mana yang kau mintai kalau kau lagi betul-betul kesusahan? Maka dia mengatakan, yang di langit. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kau tidak tinggalkan yang 6 dan cukupkan minta dengan yang 1 di langit? Yaitu Allah. Lalu akhirnya Husain masuk dalam Islam. Diceritakan seorang laki-laki namanya Mu'adz bin Jamuh. Ya, maaf, Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Mu'adz ini punya bapak namanya siapa? Bu, ibu-ibu masih konsentrasi kah? Nama sahabatnya ini Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Berarti Mu'adz ini punya bapak namanya siapa? Amru atau Jamuh? Amru. Jamuh apanya? Kakeknya. Mu'adz ini punya teman namanya Mu'adz juga. Namanya Mu'adz bin Jabal. Siapa? 2 Mu'adz ini ngobrol-ngobrol. Mu'adz, kamu juga Mu'adz, gak usah bilang-bilang Mu'adz. Mu'adz, bapakku itu masih nyembah itu manat. Ya, masih nyembah manat. Kan di zaman dulu kan patung-patung kan ada namanya tuh, Bu. Namanya siapa? Ada Latta, ya kan? Ada Manat. Kalau Uzza itu apa? Siapa yang tahu, saya beri hadiah buku. Siapa yang tahu? Apa itu Uzza? Tahu atau nggak tahu? Nggak tahu ya? Bukan patung. Uzza itu pohon. Pohon yang bisa bicara. Suaranya suara wanita. Selama ini kita taunya Latta itu patung, Uzza itu patung, ya kan? Yang benar Latta itu prasasti, semacam patung, dan Uzza itu bukan patung tetapi apa? Pohon. Pohon yang apa? Bisa bicara. Suara apa? Wanita. Yang ketika Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid ya, untuk menebang pohon itu, ya, ditebang pohonnya, ya, karena di situ tempat orang meminta. Karena memang pohon itu bisa bicara. Nah, ketika sudah ditebang, maka Khalid kembali kepada Rasul. Rasul tanya, sudah kau apakan? Ku tebang. Kata Rasul, belum, itu belum selesai. Coba kau datangi lagi. Ada sesuatu di dalamnya. Nah, pas ditebang sekali lagi, dihancurkan gitu. Di dalam situ ternyata ada jin wanita, rambutnya panjang. Maka diperangi dan ditebaslah ya, jin ini oleh Khalid bin Walid sampai mati. Jadi Uzza itu apa? Pohon. Ada satu lagi patung namanya apa? Manat. Apa namanya? Manat. Balik lagi ke ceritanya Mu'adz tadi ya. Mumu, bapakku itu masih punya patung Manat loh, Mu. Kita apain ya? Maka mereka bilang, gini aja, kita lempar ke parit yuk. Maka dilakukanlah di malam itu.
Kedua muadz ini mengangkut Manat ke parit. Pagi harinya waktu Amr bin Jamuh mau ceritanya mau sembayang, dia lihat tuh, patung Manat kemana nih ya? Ya Tuhan, kemana kau? Gitu. Dia keliling-keliling rumahnya nggak ketemu, dia keluar rumah, dia keliling ternyata di mana? Di parit. Setelah itu diangkatnya, dimandikannya, dicucinya, dikasih wangi-wangian, dikembalikannya ke tempat semula sambil dia berkata, Tuhan, Tuhan, kok bisa kau ke parit ya? Siapa yang beginikan kamu? Malam harinya diangkut lagi ke parit. Besok paginya waktu mau sembahyang hilang lagi. Loh, hilang lagi Tuhan ini. Jangan-jangan di tempat yang kemarin. Keluarlah dia kembali ke parit yang kemarin, bener. Ya. Akhirnya diangkutnya lagi. Setelah diangkutnya, kemudian dimandikan, dikasih wangi-wangian, dikembalikan ke tempat semula. Lalu dia berkata, ya Tuhan, kenapa kau ke parit? Siapa yang gitukan kamu? Tunggu Tuhan, ini ku kasih pedang. Diambil pedang. Terus pedangnya dikalungkan di lehernya Manat. Dia bilang, Tuhan, nanti kalau datang lagi orang yang ngerjain kamu, nih ya, tebas pakai pedang ini. Malamnya datang lagi, diangkut lagi ke parit, pedangnya diambil, kan namanya juga patung. Patung bisa bergerak kah? Zaman dulu nggak ada robot soalnya. Diangkut pedangnya, kemudian dilempari dengan kotoran-kotoran. Jadi mungkin dulu kali ya. Habis terus dilumuri dengan kotoran manusia. Siapa? Si Manatnya itu. Pas di pagi harinya dia ketemu, wah hilang lagi Tuhan. Padahal udah kasih pedang sudah. Pasti tempat yang kemarin lagi. Dia kembali ke parit itu, dia dapati patungnya masih di parit dan sudah berlumuran dengan Dia bilang, ya Tuhan, lagi di sini. Akhirnya datang dua muadz ini. Ayah, kenapa ya? Ini Tuhan Manat ini, dia dikasih lagi di sini. Katanya, ayah, sebenarnya 3 malam ini kami yang ngangkut. Oh kamu katanya. Kurang ajar kamu yang jadi anak ya. Katanya. Bukan begitu. Coba ayah lihat. Dia ini kami taruh ke parit 3 malam, gak bisa ngapa-ngapain. Ayah kasih pedang, gak bisa digunakannya pedangnya. Terus kami gini, gak bisa dia mengelak dari nya. Nah, ayah coba dipikir. Kalau untuk dirinya saja dia gak bisa ngasih apa-apa, untuk dirinya saja dia gak bisa membela, kami taruh di tempat kotor, kami kasih kotoran, dia gak bisa menghindarinya. Apa yang bisa dia lakukan untuk ayah kalau gitu? Terus diajaklah Amr bin Jamuh ini untuk berislam. Ayah, masuklah Islam. Berimanlah kepada Tuhannya Muhammad, karena dia akan memberikan kita manfaat, menolak dari kita mudarat. Akhirnya Amr bin Jamuh pun masuk ke dalam Islam. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita kalau minta sesuatu kepada yang selain Allah, itu sebenarnya yang kita mintai gak bisa apa-apa. Iya atau tidak? Suruh dia datangkan lalat aja satu. Suruh dia bikin. Misalnya Pak Kiai. Seandainya ada yang suka diminta-mintai. Seandainya ada yang suka diminta-mintai. Sering dijadikan orang sebagai tempat meminta sesuatu. Ibu masih ingat kisah Ponari? Ya. Yang katanya mendapatkan batu dari mana? Akhirnya orang ngantri ribuan untuk mencari air batunya, gitu kan? Karena ngantrinya lama, capek, akhirnya nyari comberannya Ponari, ya kan? Kata mereka, iya kan Ponari hari-hari minum airnya ini. Jadi mungkin kalau dia pipis, jadi airnya kan masih jadi pipisannya. Jadi mereka ngumpulin air comberan. Masih ingat gak itu kisahnya? Sekarang kenapa dia? Ada apa dengan dia?
Itu orang-orang awam yang tidak belajar agama yang mau ngantri di sana. Sementara kita kalau suruh mereka, coba datangkan kepada saya seekor lalat aja, mereka tidak bisa memberikannya. Maka umat yang dirahmati Allah, adalah salah kalau kemudian kita minta-minta kepada yang selain Allah. Yang ketiga, barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini dalam hidupnya, maka dia belum beribadah kepada Allah. Karena inilah sebenarnya makna firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud. Dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada di antara kita sholat, puasa, zakat, masjid yang dia bangun sudah ada, tapi di saat yang bersamaan dia menyekutukan Allah. Misal di mobilnya ada biji tasbih yang dia yakini biji tasbih ini bikin mobilnya nggak celaka. Ada nggak orang punya keyakinan begitu? Saya sebutkan deh. Masih ingat nggak kisah tentang mobil listriknya Indonesia? Waktu itu menterinya siapa? Pak Anu gitu ya. Waktu ceritanya mau tes uji emisi, diapakan? Dikasih ruat-ruat air gitu kan? Disiram katanya. Buat apa? Ya supaya nggak celaka, gitu kan? Terus celaka atau nggak? Malah celaka, gitu kan? Inilah keyakinan-keyakinannya orang-orang yang kalau mereka tidak merealisasikan tauhid. Mungkin mereka sholat 5 waktu, tetapi meminta keselamatan bukan kepada Allah, melainkan kepada dalang wayang. Karena kan memang yang mengadakan kan dalang wayang, toh. Nah, maka yang seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, harus kita jauhkan dari kehidupan kita sehari-hari, dari rumah kita. Yang keempat, hikmah diutusnya para rasul adalah untuk menyerukan kepada tauhid dan melarang kemusyrikan. Ini tugas utamanya para rasul. Ibu-ibu, kalau ada yang bilang sama ibu-ibu begini, berarti Siddhartha Gautama itu rasul juga dong. Kan dia utusan, kan katanya setiap umat itu diutus apa? Rasul. Berarti umat Buddha itu juga punya rasul namanya Siddhartha Gautama. Kita bilang apa sama mereka? Bagaimana cara jawabnya? Ada yang tahu? Cara jawabnya, setiap rasul diutus untuk setiap umat untuk mengajak orang bertauhid dan melarang orang berbuat syirik. Nah, kalau memang Siddhartha Gautama untuk umat Buddha itu adalah rasul, maka kita cek dulu, dia ngajak tauhid atau ngajak syirik? Ngajak tauhid atau ngajak syirik? Ngajak syirik. Berarti dia rasul atau bukan? Jawabannya bukan. Yang kelima, misi diutusnya para rasul adalah untuk seluruh umat. Bahkan untuk jin juga. Jin juga termasuk di antaranya yang disuruh untuk tauhid. Ajaran para nabi satu, yaitu bertauhid, mengesahkan Allah semata. Ketujuh, masalah yang paling penting adalah bahwa ibadah kepada Allah tidak akan terrealisasi dengan benar kecuali dengan adanya pengingkaran terhadap tauhid. Apa tadi tauhid? Sesuatu yang disembah selain Allah. Dan inilah maksud dari firman Allah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia benar-benar telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. 9. Di dalamnya ada pengertian tauhid secara umum, mencakup semua yang diagungkan selain Allah. Catatannya, bila dia ridho. Karena ada orang yang disembah selain Allah tetapi dia tidak ridho. Siapa? Ayo, siapa yuk?
ada di dunia ini orang yang disembah, tapi dia nggak segari loh. Nabi Isa. Ini dijadikan Tuhan oleh umat Nasrani, tapi dia sendiri mengingkarinya. Ketiga ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al-An'am, menurut para ulama salaf, penting kedudukannya. Di dalamnya ada 10 pelajaran penting, dan yang pertama adalah larangan berbuat kemusyrikan. 10. Ayat-ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al-Isra mengandung 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah, janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela. Diakhiri dengan firman-Nya, dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, sehingga kamu nantinya dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan Allah mengingatkan kita pula tentang pentingnya masalah ini. Allah mengatakan, itulah sebagian hikmah yang diwahyukan kepada Tuhanmu kepadamu. Ke-11, pelajaran dari bab ini, satu ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa disebut dengan ayat 10 hak. Yang pertama, Allah memulainya dengan firman-Nya, beribadalah kamu kepada Allah saja dan jangan mempersekutukan sesuatu dengan apapun. Ke-12, perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Apa wasiatnya di akhir hayat beliau tadi? Tentang haknya siapa? Hak Allah. Apa tadi hak Allah? Kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Dan di dalamnya juga ada hak kita, yaitu Allah tidak akan menghisab kita bila kita mentauhidkannya. Ke-13, mengetahui hak-hak Allah yang wajib kita laksanakan. 14, mengetahui hak hamba yang pasti akan dipenuhi Allah apabila mereka melaksanakan hak Allah. Ke-15, masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat. Makanya Mu'adz tanya, bolehkah saya beritahu kepada sahabat yang lain? Nabi bilang, jangan kau beritahu hak Allah dan hak hamba ini. Soalnya aku takut mereka nanti hanya memasrahkan diri pada tauhid dan tidak beribadah. Takutnya orang-orang bilang, udahlah yang penting tauhid. Gitu kan ibu-ibu? Orang-orang zaman gini kan juga gitu ya. Alhamdulillah aku kajian sunnah gitu kan. Yang penting gak syirik. Yang penting gak syirik. Jadi sholatnya selalu soft paling belakang. Jadi suaminya kalau pergi subuh selalu terlambat. Sudah iqomat baru bangun subuh gitu kan. Alasannya apa? Yang penting gak syirik gitu kan. Nah, ini yang ditakutkan Nabi. Makanya Nabi bilang, Mu'adz jangan kasih tahu orang-orang. Takutnya mereka yang penting gak syirik. Terus mereka gak sholat, mereka jarang ke masjid. Sebagaimana orang-orang di zaman ini. 16, boleh merahasiakan ilmu pengetahuan bila ada maslahat. Seperti Mu'adz tadi. 17, dianjurkan untuk menyampaikan berita yang menggembirakan kepada sesama muslim. 18, Rasulullah merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada rahmat Allah. 19, orang yang ditanya, bila tidak tahu, maka jawablah Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ibu-ibu, ini pelajaran penting nih. Ya. Tadi waktu Mu'adz ditanya Nabi, tahukah engkau haknya Allah, haknya hamba? Katanya Mu'adz apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi kita ibu-ibu kalau ditanya terus kita nggak tahu jawabannya apa? Bahasa Arabnya apa? Wallahu a'lam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Jangan itu kamu gitu aja nggak tahu mas. Jangan gitu. Bu, aku ini kan haid ya biasanya 6 hari. Terus ini baru 4 hari, terus haidnya berhenti. Nah, aku ini mandi kah, sholat kah, atau gimana kah? Kamu sih nggak pernah kajian, gitu aja nggak tahu. Sekalinya jadi gimana? Ya, jadi kamu nggak haid. Mana jawabannya malah jadi salah. Jadi kalau tidak tahu, maka jawab apa? Wallahu a'lam. Saya juga belum tahu. Yuk tanya Ustadz. Gitu.
20, boleh memberi ilmu kepada orang tertentu saja tanpa yang lain. 21, rendah hatinya Nabi karena beliau hanya naik keledai dan mau membonceng sahabat. 22, jadi ibu-ibu, kalau kita zaman ini termasuk rendah hati naik motor ya. Dan mau membonceng temennya, ya kan? Bu Joko, kajian kah? Iya, yuk sama-sama boncengan. Ya, ini termasuk rendah hati. Bu Anu, yuk ke masjid kajian. Naik apa? Naik motor. Motor. Hari gini naik motor, Afon ya. Jadi ibu naik apa? Jalan kaki. Pakai payung. 22, boleh membonceng orang di atas binatang jika memang binatangnya kuat. Jadi jangan boncengan kalau naik kucing, karena dijamin dia tidak akan kuat. Kalau naik kuda maka boleh. 23, keutamaan Muadz bin Jabal. 24, tauhid merupakan kedudukan yang sangat penting. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa istimewanya tauhid. Ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Saya dulu deh yang tanya. Ibu-ibu jawab. Tauhid atau syirik? Tauhid atau syirik ya? Saya belum nanya. Ini tauhid atau syirik ya? Meminta rezeki kepada Allah. Minta jodoh ke kubur. Minta keselamatan kepada Allah yang bentuknya gantungan di spion mobil. Pakai jimat. Anak bayi pakai anak bayi belum. Anak bayi dikasih benang hitam baru belum selesai. Anak bayi dikasih benang hitam, benangnya hitamnya itu buat jahit kancing bajunya. Ayo apa? Oh, bukan syirik, bukan tauhid, biasa aja boleh ya. Maksud saya kasih benang hitam, baru di ujung benang hitamnya itu ada kotak hitam, di dalamnya ada potongan Quran ditaruh di pinggangnya. Pernah nggak dulu gitu? Ibu-ibu yang anaknya udah tua-tua biasanya gitu ya. Waktu kecil dulu kan. Ini supaya dia nggak diganggu setan gitu kan. Pakai kalung yang kalungnya terbuat dari emas. Tergantung mau ngapain dulu. Kalau buat perhiasan gimana? Haram. Buat laki-laki. Kalau perempuan buat perhiasan pakai kalung emas boleh nggak? Iya. Gantungin botol kerating deng di pintu. Di atas plafon itu ada seperti rak-raknya, ditaruh itu botol-botol kerating deng. Boleh syirik atau tauhid? Isinya kertas. Kertas tulisannya nomor angka.
Jawabannya bukan isinya, tapi tujuannya. Tujuannya apa? Koleksi. Jawabannya buang-buang waktu, numpuk-numpuk sampah, ya kan? Tapi kalau buat keselamatan, syirik. Paham ini ya? Silakan bertanya. Pertanyaannya, sudah? Terus mau diapain gitu kan? Tanyanya, jawabnya gimana? Ya, pertama, sapu itu alat tanpa keyakinan apapun, ya kan? Buat nyapu rumah, keyakinan apa? Gak ada keyakinan apa-apa. Ya itu cuma buat nyapu rumah, berarti itu alat. Itu sapu lidi buat nyapu ranjang supaya lurus. Oh, masih nggak zaman kayak gini ya? Ya, sofa. Ranjang dikasih sapu lidi. Buat apa? Buat ngelurusin spraynya. Keyakinannya apa? Gak ada. Buat ngelurusin aja. Berarti itu alat. Lah kalau keris, alat buat apa, Pak? Ya alat buat cari rezeki. Gak ada. Cara rezeki itu caranya kerja, ya kan? Bukan ongkang-ongkang kaki di rumah. Ya. Dan itu namanya bukan alat. Ya, karena alatnya tidak bisa dibuktikan secara kasat mata atau tidak bisa dibuktikan dengan metodologi ilmiah bahwa dia bisa mendatangkan rezeki. Ini punya keyakinan. Keyakinan itu namanya bukan alat semata. Termasuk juga tadi apa tuh? Pakai air gitu kan? Pakai dalil nggak? Nggak ada dalilnya. Ya sudah, berarti ini ngarang-ngarang. Akhirnya dibacakan terus disiram ke keliling rumah. Adakah perintah yang mengatakan demikian? Adakah dalil ayat atau hadis yang mengatakan demikian? Hanya saja memang kita kalau bicara seperti ini ke orang tua, biasanya paling-paling nanti jawabannya, alah, aku melakukan ini juga ke kamu gak rugi gitu kan? Kan jawabannya tadi gitu. Aku gak merugikan siapa-siapa kok, aku dengan keyakinanku. Atau kadang-kadang kalau kita tanya, mana ayatnya hadisnya? Dia bilang, kamu ini pasti kerjanya ikut kajiannya Wahabi itu. Dikit-dikit tanya dalil. Maka yang seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang merubah orang tua yang sudah punya keyakinan seperti itu agak sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Caranya, yang pertama adalah banyak-banyaklah berbuat baik kepadanya dan hindari terlalu banyak mengkritik. Karena biasanya kritik kalau terlalu banyak orang bosan. Ya kan? Nasihat kalau terlalu sering datang orang juga bosan. Ya atau tidak? Tapi imbangilah dengan banyak-banyak memberi hadiah,
banyak-banyak memberi makan, mengajak orang tua ke tempat yang dia suka, ke pantai, makan makanan di luar yang dia suka bila kita punya uang. Itu yang pertama. Karena kalau kita sudah banyak memberi dia hadiah, insya Allah hatinya lebih luluh, lebih mudah untuk dilumerkan. Dia nanti kayak cokolava, lebih mudah dilumerkan. Yang kedua, coba dekati orang yang bisa kira-kira mendekati dia, orang tua. Misal, bapak ibu yang keras itu bapak, maka kita dekati mama. Kita dakwahi mama dulu, fokus aja ke mama. Nanti mama yang ngomong ke bapak. Kalau mama yang keras, bapak yang tidak, kita deketin bapak. Supaya nanti kalau bapak sudah luluh, bapak bisa ngomong ke mama. Atau misalnya kita punya paman. Kalau anaknya yang ngomong mungkin dia nggak bisa dengar. Tapi kalau yang ngomong adalah paman, mungkin mau dengar. Kita kasih tahu paman. Atau bisa juga kita belikan buku, kita taruh di rumahnya, suruh dia baca. Atau kita bisa juga kirimkan, misalnya kita kalau dia punya WhatsApp, kita kirimkan potongan-potongan kajian tentang ketauhidan. Semoga dia memahami. Dan memang ummahat khususnya yang bertanya, ini tidaklah mudah, tidaklah sekali langsung jadi, tapi ini butuh berkali-kali dengan kesabaran, dengan cinta, dengan niat yang ikhlas, dengan hadiah, dengan melihat waktu yang tepat, melihat tempat yang tepat untuk bicara dan menyampaikan nasihat. Jangan suka marah-marah, apalagi mengancam. Bapak hentikan ya, jangan lagi seperti ini. Kalau tidak, bapak mati, aku nggak akan sholatkan. Itu dia akan tambah ngamuk dia. Ada lagi yang bertanya? Iya, tapi pakai mic saya nggak dengar. Ibu, saya tanya, saya sudah dapat jawaban, saya sudah ngerti pertanyaan. Saya tanya dulu, ibu kalau haid hafal nggak warnanya? Saya bertanya, ibu cukup menjawab dengan apa yang saya tanya. Hafal warnanya? Warnanya pekat. Hafal baunya? Hafal. Bilang aja hafal. Kan hafal kan? Hafal kekentalannya? Hafal nggak? Enggak. Hari pertama aja deh, hari pertama. Hari pertama haid. Hafalkan warnanya, kekentalannya, baunya. Sampai 7 hari ke depan yang sudah kebiasaan, warnanya masih sama enggak? Bila masih sama, berarti itu masih haid. Oke? Hari ke-8, ke-9, ke-10 kok berubah? Agak lebih cair, agak lebih merah, agak baunya juga sudah beda. Itu namanya bukan haid, tapi itu namanya istihadhah. Paham, Bu? Paham ya? Ustadz, warnanya hari pertama, kedua, ketiga sudah beda-beda. Kadang pinky, kadang coklat, kadang oranye, misalnya gitu. Nah, sudah pokoknya udah berantakan dah. Fisiknya aja udah berantakan. Saya sudah nggak bisa hafal lagi. Ya, berarti lihat haidnya saudari-saudarinya atau anaknya. Kalau mereka 7 hari, maka pakai kebiasaan 7 hari. Kalau biasanya 6 hari, maka 6 hari.
Lebih dari itu maka darahnya dihukumi istihadah. Tapi ini butuh kajian khusus ya. Masih ada pertanyaan? Cepat. Waalaikumsalam. Suami pernah sakit. Afwan. Maaf. Mohon diperhatikan. Ibu-ibu jangan sibuk dulu ngangkut tas mau pulang ya. Sebentar dulu, saya nggak bisa dengar dengan jelas. Ulangi, ngomongnya lebih keras Bu. Suaminya sakit, terus? Iya. Iya. Terus bagaimana, gitu kan? Ya, jawabannya harusnya tidak boleh. Kalau menurut medis, anggaplah menurut medis ternyata tidak sembuh. Ini nggak ada penyakit. Maka yang harus dilakukan adalah bukan cari air mandi, tetapi harusnya meruqyah diri sendiri. Ya, meruqyah diri sendiri dengan cara apa? Baca zikir pagi, zikir petang. Ini rutinkan. Kemudian baca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Ya. Baca Al-Baqarah di dalam rumah. Gunakan herbal. Kalaupun mau meruqyahnya, misalnya meruqyah air mandi kah? Dikasih daun bidara kah? Atau meruqyah air putih kah? Lakukan sendiri dan tidak harus dengan seorang kiai. Apalagi kalau kiainya bayar. Paham ini Ibu? Kalau bayar apalagi pakai tarif, maka jangan sama sekali. Cukup gunakan diri sendiri. Saya punya teman di kuliah dulu, dia itu dikit-dikit kesurupan. Akhirnya setelah dia pulang ke kampungnya, dia kembali ke kampus, dia cerita, ternyata saya ini selama ini diganggu oleh sepupu. Sepupu saya itu ngirimi saya jin-jin karena saya menolak cintanya. Ya. Jadi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah setiap pagi dan sore dia baca zikir pagi, zikir petang, dan memperbanyak menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, lama-kelamaan sampai kita lulus, kita sudah tidak pernah lihat dia lagi kesurupan. Paham ini Ibu? Maka tidak usah datang ke Kiai Anu, ke Habib Anu dan lain-lain. Cukup gunakan ruqyah diri sendiri dengan cara membaca Al-Quran, membacakan air putih, kemudian bacakan Al-Fatihah, diminum air zam-zam. Bisa dipahami ya? Biar gak selisih sama orang tua, maka yang ngomong jangan menantu. Yang menantu siapa? Ya, ibu-ibu mohon didengarkan. Ibu punya suami, ibu punya mertua, maka kalau nasihatin mertua, yang ngomong jangan kitanya, tapi siapa? Sana. Karena dia kalau tengkar sama anaknya, cepat selesainya, ya kan? Tapi kita kalau dia tengkar sama kita disuruh anak ceraikan gitu kan? Ya kan? Ceraikan anakmu, istrimu tuh kurang ajar sama mama, ya kan? Nah, maka kalau ada nasihat-nasihat, apalagi yang nasihat itu sangat krusial, yang sampaikan adalah siapa? Anaknya, jangan kita. Khawatirnya kita kalau bertengkar nanti semakin lama, perempuan lawan perempuan lagi. Bisa dipahami? Sebelum saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemunya 2 minggu lagi. Nanti yang minggu depan tetap Ustadz Azmi dan tetap bawa bukunya Al-Wajiz.
Jangan absen-absen. Kemudian setelah saya salam, saya minta kepada ibu-ibu untuk melihat kanan kiri depan belakangnya. Coba lihat siapa yang gak dikenal, kenalan namanya sama alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.